Tika, kamu kenapa? Tika, kamu kenapa? Ada apa, Mas? Apa ini? Ternyata di muka Tika ini sudah banyak lendir, kayak getah. Getahnya ini berwarna bening. Apa ini, Mas? Kok di mukaku lengket? Mas, apa ini? Aku juga bingung, kamu kenapa? Ini pakai masker juga enggak, ini pakai apa-apa juga enggak. Aku juga nggak ngerti, Mas. Dan ternyata di perutnya sama. Ada tapak lagi. Mas, ada apa, Mas? Ini tapak ini muncul lagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo tentunya di channel RAW. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya gitu ya. Ini senang sekali bisa hadir kembali dengan kalian semuanya. Dan saya mengucapkan terima kasih dengan adanya kalian tidak menyekip iklan. Sebentar lagi ya kan, pas tahun baru kita akan berbagi gitu. Insya Allah mudah-mudahan dilancarkan ya Mas Putri. Amin, amin, amin. Monggo silakan. Dengan kalian absen juga, ini membuat saya ini tambah semangat membawakan cerita-cerita kiriman dari subscriber. Monggo silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket sama kalian semuanya. Oke, pastikan semuanya sudah aman. Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber juga, maaf nunggunya lama juga. Ini ada seorang mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya. Akan tetapi tiba-tiba ayahnya ini menggagalkan pernikahan tersebut. Ayahnya mengatakan, jika pernikahan kalian tetap dilangsungkan, maka kelak ketika kalian punya anak, dipastikan tidak akan ada yang selamat. Nah, mempelai wanita tadi sebagai seorang anak ini ngomong sama ayahnya kan, kok ayah ini mendahului Tuhan? Kok ayah bisa ngomong seperti itu? Dan ayahnya pun menegaskan, jika keturunan kalian atau anak-anak kalian ini sudah OTW di booking iblis. Maksudnya apa? Pernikahan aja belum, tiba-tiba ayah ngomong seperti itu. Anehnya, mempelai wanita, anak dari ayah tadi gitu kan ya, ini tidak menggubris sama sekali nasihat dari ayahnya. Dan dia mengatakan mitos. Udah kayak Mas Dewo ya Mas Lutfi ya. Ada konten yang bilang mitos gitu. Jadi anaknya ini nggak percaya. Wanita yang mau menikah ini nggak percaya dan tetap ingin melanjutkan pernikahannya. Apa yang akan terjadi jika pernikahan tetap dilangsungkan? Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama tempat toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, untuk keamanan bersama. Toko di sini kita sebut saja namanya Tika. Tika ini hidup bersama bapak, ibu, dan satu kakak perempuannya. Kita sebut saja kakak perempuannya ini namanya Dian. Nah, biar mudah nih, ya. Bapaknya kita sebut saja namanya Pak Kusno, ibunya bernama Bu Aton, dan kakak perempuannya kita sebut saja namanya Dia. Nah, Pak Kusno sendiri ini memang jarang pulang. Kenapa? Karena Pak Kusno ini, dia ini kerjanya di luar pulau gitu. Tidak di kampung tersebut, tidak di desa itu, tidak di kota itu. Pak Kusno ini merantau. Untuk gambaran Tika, dia ini sudah kuliah gitu. Nah, Tika ini punya pacar, kita sebut saja namanya Edi. Edi ini punya usaha, yaitu usaha seafood gitu. Ada rumah makan yang dikelola oleh Edi dan banyak karyawannya. Nah, Edi ini pria yang sangat ulet, pria yang sangat rajin, kuliah sambil bekerja. Karyawan Edi banyak sekali. Dan bahkan rumah makan Edi ini dikenal untuk masakan kepitingnya. Yang beli ini dari daerah manapun pada berdatangan. Banyak nih ketika ada orang yang datang ke situ, makan enak gitu kan ya, langsung diabadikan foto. Misalkan dari daerah yang jauh. Nah, foto tersebut ini dipajang-pajang di dinding-dinding rumah makan Edi. Benar-benar laris.
Edi ini memasrahkan semuanya kepada anak buah gitu kan ya. Jadi Edi ini datang ke situ gitu kan ya. Ini tinggal terima laporan. Inilah Edi. Memang sudah siap dari dulu gitu. Edi ini keluarganya siapa lagi? Nah, Edi hidup ini dengan bapak ibunya. Edi ini anak semata wayang. Bapaknya bernama Pak Parman, sudah lumpuh. Kan? Ibunya sakit-sakitan dan di situ ada beberapa asisten rumah tangga untuk merawat ibu dan bapaknya gitu. Akan tetapi masih mendingan ibunya untuk kesehatan gitu kan. Kalau bapaknya memang udah lumpuh gitu. Bapaknya pun jarang ngomong dan ketika ngomong ini sakit. Tenggorokan ini kerasa sakit banget gitu. Hanya duduk di kursi roda. Perekonomian di keluarga tersebut ini Edi yang memikul semuanya. Walaupun punya segala macam, akan tetapi ada kesedihan di bagian bapak ibunya Edi. Nah, untuk bapaknya, ini kakinya ini diamputasi satu. Karena apa? Diabetes. Bapaknya ini mengidap diabetes. Jadi memang hanya di kursi roda. Edi ketika pulang, gitu kan ya. Ini selalu ngobrol sama bapaknya, memberi semangat. Bapaknya hanya mengangguk dan menangis. Kakinya, bekas potongannya, ini dimakamkan di belakang rumah. Dimakamkan di belakang rumah. Nah, pada suatu ketika, ibunya Edi ngomong sama Edi, "Nah, kapan kamu ajak calon istrimu?" Ibu kok bilangnya gitu sih, Bu? Calon istri gimana? Orang Edi itu masih kuliah kok. Mumpung ibu masih hidup. Ibu pengen ketemu sama calon istrimu nanti. Iya sih, Bu. Ya memang Edi udah punya pacar, tapi ya masa iya ibu langsung berpikir untuk menikah? Enggak. Ibu biar kenal dulu. Nah, akhirnya si Tika diajak ketemu sama ibunya. Nah, ibunya Edi ini berharap agar Edi menikah cepat dengan si Tika. Jangan kelamaan yo. Ibu pengen lihat pernikahan kalian. Sepertinya ibu ini juga tak lama lagi. Ibunya Edi mengatakan hal seperti itu. Sampai-sampai Tika ngomong, "Ibu kenapa ngomong seperti itu, Bu? Ibu bapak bakalan sehat kok. Tika sayang sama ibu dan bapak." Jadi Tika menganggap ibu bapaknya Edi ini adalah ibu bapaknya Tika juga. Dan ketika Tika ini nggak ada kuliah atau mungkin pulang cepet, Edi juga pulang cepet, ini Tika menyempatkan diri untuk pergi ke rumah makannya Edi. Rumah makan yang terkenal itu gitu kan, rumah makan kepiting, seafood. Dan Tika ketika di situ ini bener-bener luas untuk membantu apa-apa segala macem gitu kan. Ketika ada orang pesen atau apa segala macem, Tika benar-benar luas. Dan ini tidak cuma sekali gitu. Tika setiap dia ini free, tidak kuliah atau apa segala macam, dia langsung ngajak Edi, "Mas, kamu free nggak?" "Kalau free, ayo kita ke warung kamu, ayo kita ke rumah makan kamu, biar aku bisa bantuin." Tujuannya ini biar kelak Tika ketika menjadi seorang istri gitu kan ya, apalagi istrinya seorang Edi ya kan, bisa dikatakan dia bos dari rumah makan tersebut. Ini biar nggak kaku, biar tahu, biar ngerti ketika ada karyawan yang mungkin kurang paham atau apa, Tika biar ngasih tahu. Tika juga biar ngerti cara masaknya, ngolahnya bumbu, biar nggak keliru. Tujuannya Tika itu. Setelah mereka ini lulus kuliah gitu kan ya, ini Edi ini ngomong sama si Tika, "Tika, kita kan sudah lulus, ibu terus mendesak agar kita melangsungkan pernikahan. Menurut kamu gimana? Jarang-jarang loh aku sebagai laki-laki yang ngajak duluan. Biasanya kan perempuan toh, kapan Mas nikahin aku gitu. Nah, sekarang aku ngomong sama kamu. Aku ini bingung ya Mas, mau ngiyain, tapi kan bapakku ini di luar pulau, terus memang harus dirembuk dulu. Ibu biar nggak kaget, keluarga biar nggak kaget, saudara biar nggak bingung nanti gimana ke depannya. Loh, aku ini menikahnya dengan kamu, bukan sama mereka. Jadi kamunya ini siap nggak?" "Ya aku siap Mas." "Ya udah kalau emang siap, kamu mohon restu sama mereka semuanya." Akhirnya Tika pun mengutarakan kepada ibunya, "Bu, Mas Edi kok seperti ini, tiba-tiba mengajak nikah." Nah, pada saat itu ya, ini Edi akhirnya menemui keluarganya si Tika dan mengatakan dia ini ingin melamar. Nah, memang di keluarga Tika yang tertua ini kan ibunya.
bapaknya Tika ini ada di luar pulau gitu. Jadi yang di rumah itu yang tertua jadi ibunya kan. Ibunya bingung ketika Edi mengutarakan hal itu. Hingga pada akhirnya ibunya ini berembuk sama Pak D-nya Tika. Kita sebut saja namanya Pak D Ali. Nah, Pak D Ali mengatakan, Edi, kita ini kan setiap apa-apa harus dirembukan. Nah, kebetulan bapaknya Tika ini ada di luar pulau, nah. Dia lagi bekerja. Gini aja, mending tak coba hubungi dulu bapaknya si Tika. Walaupun Pak D di sini bisa dikatakan kan perwakilan, gitu kan ya. Tapi alangkah baiknya bapaknya Tika ini tak kasih tahu dulu. Oh iya Pak D, kalau gitu monggo silakan Pak D ngobrol dulu sama bapaknya Tika. Nah, Edi pulang. Tak lama kemudian Pak D Ali ini telepon sama bapaknya si Tika. Akan tetapi mungkin karena sinyal atau apa yang menjadikan ini nggak ada kabar, putus gitu. Jadi memang di luar pulau mungkin sinyalnya susah dihubungi hingga pada akhirnya rembukan keluarga. Pak D Ali bilang, udah gini aja, Edi ini kan ada niatan baik. Menurut Pak D ya, ini nanti kamu bilang sama Edi, Tika, gimana kalau tunangan dulu? Kalau tunangan ya, ini kan paling tidak kalian ini sudah terikat. Dan Pak D lihat, Edi ini anak yang rajin, Edi anak yang semangat, dia kuliah bareng kamu juga kan, sampai dia lulus, dia ini masih loh pacaran sama kamu, berarti dia ada keseriusan, dia sudah mapan, dia punya rumah makan kepiting, ya, alangkah baiknya, ya, tunangan terlebih dahulu, sembari menunggu bapakmu. Kalau bapakmu udah ada kabar kan enak, bagaimana menurut kalian semuanya? Nah, setelah berembuk akhirnya sepakat akan tunangan terlebih dahulu. Ditentukanlah hari tunangan, ya kan? Akhirnya, ya kan, singkat cerita, ini Tika udah ngomong sama Edi, keluarga Edi juga, ya kan? Ini akhirnya terjadilah tunangan, gitu, tanpa sepengetahuan bapaknya si Tika. Karena memang sulit dihubungi. Pada saat hari H tunangan, ini yang datang ibunya Edi beserta keluarganya. Yang nggak datang ini bapaknya Edi karena memang sakit, gitu kan. Acara tunangan akhirnya berlangsung tanpa halangan, gitu kan. Udah tunangan terlebih dahulu nih. Singkat cerita, 3 bulan kemudian Pak Kusno ini mendapatkan kabar kan, ada pesan yang masuk, akan tetapi Pak Kusno ini baru membacanya karena memang saking sibuknya di luar pulau itu tadi. Nah, saat pulang ya, ini Pak Kusno langsung kaget, gitu kan. Pak Kusno langsung kaget. Bapak mau ngomong sama kalian, kumpul semuanya, kumpul. Pak Kusno kaget, Bapak kaget dengar kalian, ya. Ini tanpa sepengetahuan Bapak melangsungkan pertunangan antara Tika dan calonnya. Ini maksudnya apa? Iya Pak, soalnya Mas Edi ini memang mau serius sama Tika. Nah kemarin kita bingung, nggak tahu harus gimana lagi. Terus Pak D Ali bilang, nah Pak D Ali yang dipanggil, gimana Dek, ada apa? Gimana? Kamu udah pulang, syukurlah. Jadi gini, kemarin Nah Edi ini punya niatan yang baik. Nah karena kamu sulit dihubungi, akhirnya kami ini sepakat rembukan untuk tunangan terlebih dahulu antara Tika dan Edi. Ini kenapa? Ada apa? Gini Mas, saya ini memang ada sesuatu hal yang tidak cerita sama kalian. Tapi intinya, maaf Tika, Bapak nggak setuju kamu menikah dengan Edi. Maksudnya apa Pak? Ya, Bapak nggak setuju. Kamu bilang sama Edi, batalkan tunangan ini juga, batalkan pernikahan juga, jangan berangan-angan kalian ini menikah. Udah, itu saran Bapak. Bapak ini gimana sih Pak? Mas Edi itu baik kok, tiba-tiba kayak gini Bu. Coba Bu, dengar sendiri Bu, Bapak kayak gitu Bu. Pak, kenapa sih Pak? Ada apa Pak? Bapak nggak setuju Bu. Bapak sama sekali nggak setuju kalau anak kita ini menikah dengan Edi. Alasannya apa Pak? Tiba-tiba semua tercengang ketika mendengar alasannya. Bapaknya Tika, kita sebut saja tadi Pak Kusno, ini mengatakan, jika pernikahan Tika dan Edi dilangsungkan, maka jika mereka mempunyai keturunan, dipastikan tidak akan selamat. Bapak ngomong apa Pak? Kalau kita punya anak, terus kita nggak bakalan selamat.
Saya dan Edi punya anak, terus anak kami ini nggak selamat. Iya Pak. Iya. Dah, itu. Itu yang hanya bisa Bapak sampaikan. Enggak Pak, pokoknya Tika tetap mau menikah dengan Mas Edi. Ini Tika bener-bener nggak bisa direm. Saling cinta. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba bapaknya pulang mengatakan hal seperti itu. Padahal sudah melangsungkan pertunangan. Nah, pada akhirnya Tika ini terus berantem dengan bapaknya. Bapak ini kenapa sih Pak? Tika ini sudah lama menjalin hubungan dengan Edi, tapi Bapak melarang. Bapak ini maksudnya apa? Tika ini udah cinta banget sama Mas Edi Pak. Nyari orang yang sudah mapan seperti Mas Edi ini susah. Terserah kamu. Intinya Bapak ini nggak mau melihat kamu di kemudian hari. Ya, ini celaka. Itu. Nah, berkali-kali Tika nekat. Dia mengambil selendang, ia ikat di atas plafon ya, yang terbuat dari kayu ya. Ini ditaruh di atas. Ini Tika mau bunuh diri. Ibunya nangis, Tika, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Nggak hanya itu, Tika ini mau lompat. Tika mau lompat ke sumur. Bu, pokoknya Tika mau bunuh diri. Terus menerus seperti itu. Bapaknya bilang, semua terserah sama kamu. Bapak sudah mengingatkan, dan Bapak tidak bisa lama-lama di rumah karena Bapak harus segera berangkat lagi. Pak Kusno pun berangkat ke luar pulau lagi. Nah, karena kemauan Tika ini besar, hingga pada akhirnya Pak De Ali menengahi. Jadi gini aja, kamu yakin akan menikah dengan Edi? Yakin Pak De? Karena Tika memang benar-benar cinta. Yo, gini, semua apa yang dikatakan sama bapakmu, ya, kamu siap nggak kalau di kemudian hari ternyata itu terjadi? Udahlah Pak De, nggak usah ngomong yang kayak gitu-gitu. Itu namanya mendahului Tuhan. Ya, Pak De tahu. Tapi yang namanya orang tua, itu kan pengen melihat anaknya ini di kemudian hari tidak terjadi apa-apa. Maksudnya dalam artian di sini, kamu itu baik-baik saja dengan suamimu. Kamu siap nggak kalau ada apa-apa? Saya siap Pak De, apapun resikonya, pokoknya saya harus menikah dengan Mas Edi. Ibunya Tika, kita sebut saja kan namanya Bu Aton gitu kan ya. Di sini Pak De Ali ngomong sama Bu Aton, Dek gini, Tika sudah siap segala risikonya. Lagian Kusno ini kan bukan bapak kandungnya si Tika. Si Kusno ini bukan bapak kandung ternyata teman-teman. Si Kusno ini bapak tiri. Jadi bapak aslinya Tika ini sudah meninggal lama gitu. Nah, setelah bapaknya Tika yang kandung ini meninggal, barulah Bu Aton menikah lagi dengan Pak Kusno. Pak Ali bilang, lagian bukan bapak kandung juga. Udah, kalau mau diteruskan, ya monggo diteruskan. Ini semua Tika sudah siap menanggung resikonya. Daripada ya, pas kita nggak di rumah segala macam, tiba-tiba Tika nekat lagi kayak kemarin-kemarin mau bunuh diri, bahaya. Ya udah, semua terserah Tika Mas. Akhirnya ya, ini Edi kan nggak tahu apa-apa nih ya kan, karena belum ke tempat Edi gitu kan, belum ketemu Edi bahwa bapaknya Tika ini nggak setuju gitu kan. Akhirnya pernikahan pun berlangsung tanpa persetujuan dari Pak Kusno, bapaknya Tika. Pak De Ali sudah mengirimkan pesan, Pak Kusno pun membalas gitu kan, mungkin pas ada sinyal tidak terganggu gitu kan ya, membalas, terserah Mas, aku nggak tanggung jawab untuk kedepannya. Nah, singkat cerita, setelah sudah menikah, Tika dan Edi ini mengambil sebuah rumah. Dia ini nggak tinggal bareng sama orang tuanya lagi si Edi ini. Itu dia punya rumah tak jauh dari rumah makan, dari tempat usahanya Edi. Gitu ya. Nah, pada saat itu setelah menikah, sudah pindah segala macam, sudah aman, tidak ada apa-apa. Tika ini bengong terus. Edi kan tanya, kamu nikah sama aku, bukannya bahagia atau apa, kok malah kamu bengong? Terus satu lagi, Mas itu bingung, bapakmu kok nggak pulang sama sekali? Pada saat pernikahan kita, ada apa sebenarnya? Ada yang disembunyikan dari kamu dan keluarga kamu, ada apa sebenarnya? Mas dari kemarin pengen nanya, tapi keluarga berbondong-bondong datang terus menerus, saudara pada datang mau menanyakan hal ini. Mas ini kebingungan, nggak enak, karena harus Mas dengar sendiri ucapan itu dari kamu. Ada apa? Barulah Tika menjelaskan,
Sebenarnya Mas, Pak Kusno itu bapak tiriku. Oh gitu. Kenapa kamu baru cerita? Ya karena memang Pak Kusno ini, walaupun dia bapak tiri, kasih sayangnya ini sama Mas. Kayak bapakku yang dulu, dia sama-sama baik Mas. Nggak pernah jahat sama keluarga, nggak pernah yang main perempuan atau apa, nggak pernah memang Mas. Terus masalahnya apa? Kenapa bapakmu ini nggak datang pas ketika kita ini menikah? Jadi sebenarnya pada waktu kita tunangan, nggak lama kemudian bapak itu baru pulang Mas. Dan bapak ini langsung tidak menyetujui pernikahan kita, tidak menyetujui tunangan kita. Bapak meminta untuk aku ini membatalkan semuanya Mas. Lah kok bisa? Salahku apa? Apa masih kurang? Kamu lihat aku masih kurang, aku nggak bakalan bisa menanggung jawabi kamu dan nanti keturunanku atau gimana? Bukan itu Mas. Terus apa? Tapi percayalah Mas bahwa aku tetap sayang sama kamu, aku tetap bareng sama kamu. Lagian aku juga nggak gubris omongan bapakku. Aku anggap itu mitos. Apa? Kok kamu bilang seperti itu? Kata bapakku, jika kita nanti punya keturunan atau punya anak, anak-anak kita nggak bakalan selamat Mas. Alah, udahlah, nggak usah mikirin kayak gitu-gitu. Bapakmu ini aneh. Udah tahu duluan sebelum terjadi. Nggak mungkin hal-hal seperti itu terjadi. Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Udah. Iya sih Mas, aku juga mikirnya kayak gitu. Bahkan aku sebenarnya sempat berkali-kali aku mau bunuh diri karena aku nggak mau kalau pernikahan kita ini digagalkan. Udahlah, udah nggak usah terlalu mikir itu. Pokoknya kita ini sudah serumah, ya. Kita nggak bakalan ada apa-apa, bakalan aman. Udah, percaya sama Mas. Edi baru tahu. Oh pantas saja ini bapaknya nggak nongol. Sempet bingung awalnya, ini kan bapak kandung, harus minta restu bapak kandungnya. Di mana-mana nikah harus ada bapak kandung kan. Ternyata setelah bapaknya nggak datang segala macam, barulah ada alasan itu. Intinya dari keluarga udah menikah aja, udah menikah, digantikan, diwakilkan segala. Hanya seperti itu pada saat itu. Singkat cerita, pada saat itu ya kan, ini berjalannya waktu, Tika ini hidup dengan Edi, Tika pun akhirnya hamil. Nah, karena memang Tika sudah tidak serumah dengan keluarganya, ini menjadikan ibunya ini datang ke tempatnya Tika. Gitu. Saat itu Tika ini ngomong sama ibunya, "Bu, buktinya Tika hamil baik-baik saja kok. Tika udah sering periksa kandungan, Tika baik-baik saja. Bapak aja Bu, yang doanya ini memang pengen anak cucunya ini celaka." Ibunya bilang, Udah, nggak usah seperti itu. Yang penting kalian sudah baik-baik saja. Kamu nggak usah capek-capek. Kandunganmu biar sehat, kata ibunya si Tika. Edi juga bilang, ya kan, udah, aku juga nggak terlalu mikirin itu. Yang penting kandunganmu sehat, udah. Doain kerjaanku juga lancar terus. Iya Mas. Udah, walaupun seperti itu Tika tapi kesel. Keselnya kenapa? Ini loh, bapaknya ini pakai nakut-nakutin segala macem. Biar Tika nggak selamat, biar Tika ini dan anaknya nanti celaka segala macam. Bagi Tika seperti itu. Oke, kita lanjut ceritanya. Akan tetapi semua tiba-tiba ini ada kejanggalan. Kejanggalannya apa? Tepat di usia kandungan Tika yang ke-7 bulan. Di malam harinya, pas 7 bulannya Tika, ini suaminya ini pulangnya ini selalu telat gitu. Telatnya kenapa? Karena memang kondisi persaingan semakin ketat, banyak juga mulai ada rumah makan lain yang buka, menjadikan suaminya ini sering di tempat kerjanya, di rumah makan yang ia kelola, gitu kan. Nah, Tika ini sudah mengirim pesan ke suaminya, "Mas, pulangnya jangan malam-malam. Iya, nanti sebentar ya. Mas lagi ada kredit, ada masalah sedikit. Udah, pokoknya tenang aja, kita baik-baik saja. Mas nanti bakalan pulang." Oke. Nah, jam 10 malam, belum begitu malam. Tika sudah merasakan yang capek luar biasa. Akhirnya Tika ini rebahan. Nah, pada saat Tika rebahan, tiba-tiba kakinya, bagian telapak kaki ini dia ini ngerasa geli. Kayak kuku, ya kan, kayak kuku tangan. Ini tiba-tiba digaruk-garukan di bagian kaki. Kalau kita sendiri yang menggaruk gitu kan, kita nggak terasa geli gitu kan ya. Tapi kalau orang lain yang garuk pasti akan terasa geli gitu kan ya. Nah, Tika merasakan hal itu. Apa sih? Berkali-kali Tika menggesekkan telapak kakinya ini di kasur. Apa sih kok aku ngerasa geli? Kandungan udah 7 bulan. Nah, Tika akhirnya ke kamar mandi. Ia cuci kaki. Udah bersih nih.
Udah bersih, sampai ia pakai sendal lantai yang memang dia khususkan untuk di lantai rumahnya. Masuk kamar lagi si Tika. Pada saat masuk ke kamar, kaki sudah ia bersihkan gitu kan ya. Ia menggunakan kaos kaki. Berharap ini dia baik-baik saja, nggak ngerasa geli gitu kan ya. Tika sudah benar-benar yakin ini nggak ada apa-apa. Akan tetapi ternyata baru Tika ini mau merem, kembali lagi. Justru malah kaos kaki itu tadi yang menjadikan kita akan lebih geli ternyata. Pakai kaos kaki digaruk, tapi yang garuk bukan kita sendiri, orang lain. Serak. Tika langsung melepas lagi kaos kakinya. Ini apa sih? Kok kayak gini? Tika bingung, siapa yang melakukan hal itu? Kok aku yang digaruk-garuk sih kakinya? Tika merasakan geli. Nah, tak lama setelah itu ya kan, Tika justru menutup kakinya dengan bantal. Jadi ada bantal yang untuk kepala gitu kan, ya justru malah ditutupkan ke kakinya. Udah, aku ngantuk capek. Sebentar lagi lagian Mas pulang. Mas Edi pulang, udah aku mau tidur Dipaksain merem. Akan tetapi tak lama kemudian, justru malah daster yang ia pakai untuk tidur ini tersingkap ke atas. Awalnya Tika nggak ngerasa. Kerasanya ketika ada sebuah tangan mengelus perutnya. Lagi serak. Pas ketiga kali Tika baru kebangun. Tika kaget dengan posisi, maaf ya, ini daster ini udah keangkat ke atas sampai ke bagian dada. Ini siapa yang menyikapkan dasterku sampai ke atas? Siapa? Tika bangun lagi. Ya kan, betul kan dasternya? Mas, kamu udah pulang belum Mas? Gak ada suara sama sekali. Tika akhirnya telepon suaminya. Mas, kapan kamu pulang? Kamu di mana? Kamu udah pulang belum? Soalnya aku tadi ngerasain hal yang aneh. Udahlah tenang, sebentar lagi aku pulang. Bentar. Tolong bentar ya. Tolong, aku kan jarang nih pulang malam apa-apa. Jarang ya kan? Tolong, akhir-akhir ini aku memang lagi fokus untuk kerjaan. Belum lagi untuk kebutuhan kita. Iya Mas, tapi cepet Mas, cepet pulang. Iya, aku nanti cepet pulang. Ada apa ini? Udah. Tika mengunci pintu semua sampai ke kamar-kamarnya ia kunci. Tak lama kemudian tiba-tiba ada suara garukan kuku ya, ini di pintu kamar. Kruk, kruk, kruk. Siapa? Jadi seperti kuku ya, yang digesekkan kepada pintu. Jadi kan kerasa, kedengeran gitu kan ya. Serak, geli kan. Kita dengernya ini geli gitu kan ya. Kayak kuku bener-bener digarukan kan. Ya, kan geli kita dengernya itu, kita geli gitu kan ya. Ini Tika mendengar itu. Siapa ya? Nggak ada suara. Tika bangun lagi membuka pintu kamarnya, nggak ada siapa-siapa. Apa ini? Ada apa? Tika memutuskan untuk kembali tidur. Tak lama kemudian ada suara ketukan pintu. Duk, 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 duk. Siapa? Tika akhirnya mengambil senter. Jangan-jangan ada apa-apa ini. Jangan-jangan ini perbuatan bapak semua ini. Aku yakin bapak udah yang aneh-aneh. Tika keluar dari kamar. Ketika keluar dari kamar, membuka pintu kamar pertama, cekrek. Ada suara lagi, duk, duk. Tapi di jendela Tika, jendela kamar. Ini suara yang benar dari mana? Aku mau keluar, mau membuka pintu depan, tapi ini kok malah adanya di jendela kamar. Tika kan bingung, ini yang bener yang mana? Duk, duk, duk. Tika bingung. Aku harus keluar. Aku nggak mau kenapa-napa dengan keluarga kecilku. Tika membuka pintu. Dengan perasaan yang gemesnya, dibuka pintu lah, cekrek, rek. Tika, kirain kamu udah tidur. Ternyata Edi pulang. Ya ampun Mas. Aku pikir siapa? Aku udah deg-degan kenapa? Udah, ini aku pulang bawa makanan. Aku sampai ketuk-ketuk jendela kamar kamu loh. Sengaja aku gak manggil, takutnya kamu udah tidur atau apa. Takutnya kamu ini kepikiran atau apa. Justru itu Mas, malah aku takutan. Tika cerita semua apa yang ia alami. Teror tadi diceritakan semua ke Edi. Dah, sekarang ini aja. Ini dimakan ya. Ini makanan yang suka kamu ya. Ini dimakan, setelah itu kita istirahat. Anggap saja tadi itu hanya hayalan kamu. Nggak hayal, masa aku nggak hayal? Udah, shh. Kita baik-baik saja.
Aku capek, aku mau tidur. Kamu dimakan dulu ini. Nggak masa besok aja, udah dimakan dulu. Ini makanan kesukaan kamu. Daripada nanti kalau kamu nyidam ini itu segala macam, aku harus keluar malam, ya ini mending dimakan. Iya mas, dimakan. Ada kue bawaan dari Edi. Ya kan, tentengan dari Edi gitu kan ya. Bingkisan dari Edi biar dimakan nih. Edi dari kerjaan, tolong dihargai. Akhirnya Tika pun makan. Setelah makan selesai, Tika pun tidur. Bareng sama Edi barulah Tika tenang. Usia di kandungan yang ke-7 bulan. Nah, awalnya aman-aman nih. Akan tetapi di usia 7 bulan itu, ketika menginjak tepat di malam Jumat Kliwon, Tika yang tidur bersama Edi tiba-tiba terbangun dan teriak-teriak, Mas, lihat mas, ada apa ini? Ternyata di spray ini sudah banjir darah dan perut Tika ini awalnya udah mengeras gitu kan ya. Ini tiba-tiba lembek. Mas, perutku kenapa mas? Ini perutku kenapa? Tiba-tiba lembek. Udah nggak kenceng lagi, udah nggak manteng lagi. Ada apa ini? Edi kebingungan kan, lah kok bisa seperti ini? Langsung dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, ya dokter mengatakan, ya dokternya ini perempuan khusus untuk kehamilan, mengatakan jika Tika mengalami keguguran. Tika bingung, dokter juga bingung. Iya ya, saya sendiri yang memeriksa Tika ya, kok bisa kayak gini? Tika keguguran. Semakin melembek perutnya. Udah nggak kenceng lagi, nggak ada isinya. Kemana ini? Nah, dengan adanya Tika keguguran, Tika ini sedih. Ini berarti gara-gara bapak, Bu. Ini udah jelas gara-gara bapak. Pada saat itu kan ibunya ini kan ikut datang, ikut sedih. Udah gimana Bu? Udah jelas ini gara-gara bapak, ini doa bapak. Ini sama saja, ini mendoakan anaknya ini yang buruk Bu. Udah. Tika kesel Bu. Tika kesel. Tika nggak suka dengan bapak. Nah, Tika ini semakin menjadi kebenciannya terhadap bapaknya. Singkat cerita, berjalannya waktu Tika hamil lagi. Dan dokter mengatakan untuk Tika ini jangan capek-capek. Begitu juga Edi. Udah, untuk membuktikan semuanya, perkataan bapak kamu itu, kamu jangan kegiatan yang terlalu berat. Pokoknya kamu di rumah. Jangan yang aneh-aneh, jangan terlalu ikut campur urusan aku. Kamu di rumah. Kamu gak usah kepikiran yang aneh-aneh. Tenang, fokus sama kandungan kamu. Iya mas, tapi kenapa seperti ini ya mas? Udah, bersyukur. Harus bersyukur. Udah, tenang. Kamu bakal baik-baik saja. Akan tetapi, berjalannya waktu ketika 7 bulan, ternyata sama. Usia kandungan pas 7 bulan. Nggak tahu kebetulan atau gimana, Edi ini sedang ngurusi kerjaan. Tika ngerasain hal yang sama. Pertama, kaki geli, ya kan? Tika lihat di handphonenya bahwa ini kandungan yang ke-7 bulan dan tepat malam ini adalah Jumat Kliwon. Tika langsung telepon suaminya. Mas, ingat nggak kejadian 7 bulannya kemarin? Tolong pulang. Iya, aku pulang. Iya, aku sebentar lagi pulang. Nggak usah sebentar mas, tolong pulang. Akhirnya Edi buru-buru pulang. Akan tetapi, ketika Edi masuk ke rumah, Edi kaget. Kagetnya kenapa? Kasur sudah bersimbah darah. Tika hanya terdiam. Mas, lihat, aku juga nggak ngerasa kenapa-napa. Aku nggak ngerti, awalnya cuma geli di kaki. Tapi kenapa lihat di perutku? Ada sebuah tapak. Tapi tapaknya ini hanya 3 jari. Tapak 3 jari ini ada di perutnya Tika. Udah jelas, ini ulah bapakmu. Ayo, kita ke rumah sakit. Aku juga nggak ngerasa sakit. Aku bener-bener nggak ngerasa sakit sama sekali mas. Aku nggak ngerti. Yang jelas aku bangun udah bersimbah darah semua, spray. Aneh. Dan ketika udah sampai dokter segala macam, dokter mengatakan jika kembali keguguran. Aneh. Keluarga pada datang. Ada apa ini semua nggak pada tahu. Bapaknya Tika juga nggak pernah pulang. Ketika ngabarin juga hanya mengirim uang dan tidak mau membahas Tika. Tika akhirnya ini semakin menjadi untuk menyalahkan bapaknya Tika. Begitu juga dengan si Edi. Udah jelas bapakmu nggak suka dengan aku. Udah jelas bapakmu nggak suka dengan aku.
Edi semakin menjadi nggak sukanya terhadap bapaknya si Tika. Nah, dengan seperti itu ya kan, ini Tika ngomong sama ibunya, Tika nggak mau lagi untuk datang ke rumah Bu. Tika nggak mau lagi menginjakan kaki Tika di rumah. Jadi, maaf kalau ibu yang harus kesini, Tika nggak mau lagi untuk datang ke rumah. Nah, Tika memutuskan untuk tidak lagi datang ke rumahnya. Capek sama bapaknya, kesal terhadap bapaknya. Ada apa ini? Akan tetapi ada keanehan, ya. Ini berjalannya waktu, giliran ibunya Edi yang sakit-sakitan. Dan sakitnya ini tambah parah. Dokter mengatakan agar tidak kemana-mana, harus istirahat total di rumah. Ibunya Edi sakit, bapaknya Edi juga sakit sudah lama. Dua-duanya sama-sama sakit. Ada apa ini semua? Nah, singkat cerita berjalannya waktu, Tika kembali hamil. Dan untuk kehamilan kali ini, Edi memasrahkan semuanya kepada karyawannya bahwa selama Tika hamil, Edi ini tidak akan menginjakan ke rumah makan. Jadi kalau ada apa-apa karyawannya yang datang, cukup laporan aja. Kita sebut saja namanya Mas Anto. Mas Anto ini yang dipercaya Edi, Mas Anto ini yang laporan. Akan tetapi laporannya, ya, ini Mas Anto mengabarkan bahwa kondisi rumah makan ini, ya, walaupun banyak saingan, masih tetap baik-baik saja. Cuma ada keanehan. Anehnya kenapa? Kepiting dan ikan-ikan yang lain ini cepat membasi. Walaupun udah kita taruh di freezer. Masa iya? Ya udah pokoknya diurus kamu. Iya, siap Pak Bos. Mas Anto tadi akhirnya balik lagi. Sering hanya laporan seperti itu. Keuangan apa segala macam. Kali ini tidak di kandungan yang ke-7 bulan. Hanya berapa bulan, ya. Tibalah malam Jumat Kliwon, Edi di sampingnya Tika. Tika juga ngomong sama Edi setiap menjelang tidur, kamu pokoknya jangan kemana-mana Mas. Aku pengen kamu di rumah saja, aku nggak pengen kamu kemana-mana, udah percayakan sama karyawan. Aku nggak mau kenapa-napa. Akan tetapi ternyata, ini nggak menunggu 7 bulan. Tepat di malam Jumat Kliwon, tiba-tiba Edi ini yang sedang tidur, dia ini kebelet pipis. Dia ini mau bangun, ketika mau bangun, dia ini kaget sendiri. Tika, kamu kenapa? Tika, kamu kenapa? Ada apa Mas? Apa ini? Ternyata di muka Tika ini sudah banyak lendir, kayak getah. Getahnya ini berwarna bening. Apa ini Mas? Kok di muka aku lengket? Mas, apa ini? Aku juga bingung, kamu kenapa? Ini pakai masker juga enggak? Ini pakai apa-apa juga enggak? Aku juga nggak ngerti Mas. Dan ternyata di perutnya sama. Ada tapak lagi. Mas, ada apa Mas? Ini tapak ini muncul lagi Mas. Singkat cerita, diperiksain ke dokter, ya, keesokan harinya, dokter mengatakan janin masih aman, tapi getah apa ini? Sampai udah cuci muka, getah udah hilang dicuciin muka, tapi siapa yang membuat ini? Jadi kayak lengket, di muka ini kayak lengket, apa ini? Tika bingung dengan semua ini. Nah, di sisi lain, ya, ini ibunya Edi sering bolak-balik ke rumah sakit, menjadikan Edi bingung. Sampai pada akhirnya ini berantem sama si Tika. Kamu pilih ibumu apa pilih aku? Aku bingung sendirian di rumah. Dan aku nggak boleh kamu kemana-mana. Sedangkan aku pengen ikut kamu terus. Aku nggak ada yang nemenin di sini. Iya, tapi aku bingung. Nah, akhirnya menjadikan mereka ini berantem. Sedangkan Edi, ya, ini juga nggak ingin ibunya kenapa-napa. Di sisi lain istrinya seperti itu, akhirnya berantem. Udah mulai bawa-bawa nih. Bawa orang tua, kamu mau pilih ibumu apa pilih aku? Kondisi aku seperti ini. Ini udah mau ke 7 bulan lagi, jangan sampai ini kacau lagi. Dokter oke, sudah mengatakan bahwa kandungan baik-baik saja, tapi yang ada seperti ini, kita mau yang gimana? Tibalah pas 7 bulan, dimana Edi ini sudah berpesan kepada semua orang-orang yang membantu keluarga Edi, yang sudah disuruh sama Edi untuk menjaga ibunya. Nah, Edi pas 7 bulan ini bareng sama istrinya. Tengah malam Edi ini jarang tidur. Nah, pas ketiduran Edi bangun, ya, Edi kaget. Kagetnya kenapa? Ini pas buka pintu, dia ini mau ke kamar mandi, ya, kaget. Ini ada tapak-tapak. Arahnya ini ke kamar mandi. Lah, ini tapak apa? Tapi tapak itu 3 jari. Tapak itu 3 jari. Tapak 3 jari ini maksudnya apa? Nah, Edi mengikuti tapak tersebut sampai ke kamar mandi. Kenapa ujungnya di kamar mandi? Dan ini masuknya ini ke pembuangan air. Terakhir berhenti tapak itu di pembuangan air. Ada apa ini? Ini pasti ada sesuatu hal yang janggal. Sudah jelas ini bapaknya Tika.
Nah, ketika Edi sudah ngecek di kamar mandi, dia mau balik lagi ke kamar, mau menyampaikan ini ya ada apa ya Tika kira-kira gitu kan ya. Ini ketika Edi mengikuti telapak itu, justru malah tapak itu sudah nggak ada. Ini tapak kemana larinya? Padahal tadi Edi udah kaget dan sengaja tidak membangunkan istrinya, takutnya kenapa-napa. Dicek ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi mau ikutin balik lagi, mau ngomong sama istrinya, tapi tapak itu hilang. Nah, keesokan harinya akhirnya Edi ngomong, ada yang gak beres. Ada apa lagi mas? Ini udah 7 bulan loh mas kandunganku. Ya, semalam mas bangun dan mas lihat ada 3 tapak itu lagi, bermula dari kamar kita dan menuju ke kamar mandi. Tapi dari kamar mandi, ketika mas mengikutinya, ini tapak itu hilang. Menurut kamu apa ya? Mas, ada yang gak beres mas? Ada yang gak beres? Udah jelas-jelas ini bapakku mas. Udah jelas, ini bapakku. Ulah dari bapakku mas. Hingga pada akhirnya Edi mencari orang yang tahu akan hal-hal mistis seperti itu gitu kan ya. Nah, kebetulan ada sahabatnya yang ngerti, ada kenalan, kita sebut saja ya. Orang itu ya temannya Edi, ini namanya Mas Ferry. Nah, Mas Ferry ini menyampaikan ada namanya Mbah Dolah. Mbah Dolah ini orang yang akan tahu tentang magic seperti itu. Dipanggilkanlah Mbah Dolah. Kita sebut saja orang pinter itu Mbah Dolah. Udah sepuh juga. Usianya kurang lebih ini 70-an. Nah, Mbah Dolah datang. Ketika Mbah Dolah ini masuk ke rumahnya Edi dan mengontrol seluruh isi rumah Edi, dia bilang aman. Gak ada apa-apa kok nak. Gak ada yang mengusik kalian, hubungan kalian baik-baik saja. Edi dan kamu juga gak pernah yang gimana-gimana, saya tahu. Walaupun saya baru kenal kalian. Mbah, coba Mbah berada di sini dulu sampai istri saya lahiran. Akhirnya nurut Mbah Dolah ini. 3 hari Mbah Dolah hidup di situ, di rumahnya Edi, barulah hari ketiga Mbah Dolah bilang, nah, si Mbah mau ngomong. Apa Mbah? Apa Mbah yang dirasakan? Apa Mbah? Tapi ngapura nih Mbah yo, kalau Mbah ini salah. Gak apa-apa Mbah, ngomong aja. Alangkah baiknya kamu gak usah meneruskan usaha kamu yang rumah makan itu. Jadi bingung, Mbah ngomong apa? Saya disuruh berhenti. Usaha itu saya, Mbah. Iya. Usaha saya ini ya membagi waktu dari kuliah, dari saya sekarang berkeluarga untuk tetap menjaga usaha saya itu untuk kehidupan saya. Tiba-tiba Mbah bilang seperti itu. Iya. Mending sudahi dan jual semuanya. Ada apa ini, Mbah? Ayo, Mbah. Berarti ada apa-apa di warung saya, Mbah? Ayo, Mbah ikut ke rumah makan saya. Ayo, Mbah ikut ke rumah makan saya. Akhirnya Mbah Dolah diajak ke rumah makan si Edi. Mbah Dolah ya kan bilang, nanti kenapa-napa ini masih rame. Nanti aja kalau menjelang maghrib. Dan ternyata bener, pas menjelang maghrib ya, orang-orang yang makan ini udah mulai pada sepi. Mbah Dolah ini langsung cek ngontrol habis itu ya. Ini ngomong sama Edi, penyebabnya rumah makan ini nak. Rumah makan ini? Iya. Ini kok ada di atas plafonnya. Di atas ternit ini. Ada ruangan yang bisa untuk masuk ke atas nggak? Ada Mbak, ada. Coba dicek apa ya liatnya ya. Tapi yang sebelah kiri. Atas. Emang ada apanya Mbak? Ada sesuatu hal yang memang ini sudah garisnya. Garisnya? Akhirnya Mbah Dolah tadi menunggu di sebuah ruangan. Karena nggak enak kalau tiba-tiba ada orang yang mau makan atau apa segala macam gitu kan. Nggak enak, takut mengganggu atau apa. Nah di sini Edi karena pengen membuktikan sendiri ini dia nggak minta tolong ke siapapun. Nah pada saat itu Edi ini disuruh sama Mbah Dolah untuk ngecek yang ada di atas itu apa. Edi sendiri nih, dia yang bergerak ya, dia mengambil tangga, dia naik ke atas. Setelah dicek ya kan ternyata Edi ini tercengang. Gimana? Kok belum turun-turun? Apa yang kamu lihat? Saat itu Edi ini ya kan kebingungannya apa? Ternyata ia melihat ada 3 keris kecil ya. Ini diikat dengan kayu yang ada di atas. Jadi penyangga genteng gitu kan ya. Ini ada kayu, ada tiang gitu. Nah di situ ada 3 keris diikat menggunakan tali kain kafan. Mbah, ya wes, diambil aja.
diambil aja apa yang kamu lihat, bawa turun. Diambil 3 keris itu tadi. Edi sampai tercengang, kok ada seperti ini, siapa yang naruh? Dia turun. Setelah turun, ya kan, ini memang di rumah makan itu ada ruangan tersendiri gitu, memang untuk istirahat atau apa gitu, ada banyak ruangan. Salah satu ruangan itu dimasuki, ya, dan Edi tercengang. Ini maksudnya apa, Mbah? Ini 3 keris ini apa? Ini keris, ya. Mbah mau tanya sama kalian, ya. Di keluarga kalian ada yang sedang sakit? Ada, Mbah, bapak ibu saya. Ini 3 keris ini, ya, kalian tinggal pilih. Kalian pengen anak kalian selamat atau salah satu di antara keluarga kalian yang nggak selamat. Jadi harus dikorbankan salah satu ini. Mbah, maksudnya apa, Mbah? Enggak, Mbah. Saya pengen semuanya selamat. Saya pengen semuanya baik-baik saja. Kata Edi seperti itu. Nah, ketika ini muncul, Mbah, ini harus di keluarga Mas Edi apa keluarga saya juga, Mbah? Gimana ya ngomongnya? Mbah, gini, Mbah nggak usah bingung. Kalau memang butuh nyawa yang harus dikorbankan, orang tua saya aja, Mbah. Si Pak Kusno, Mbah. Udah jelas. Karena dia ini yang tidak suka pernikahan saya dan Mas Edi, Mbah. Udah, itu aja, Mbah. Orang tuamu, si Kusno. Iya. Jangan salahkan dia. Justru dia ini tahu. Maksudnya apa, Mbah? Tahu gimana? Saya akan bawa pukulan keris ini dulu. Akan saya cari tahu. Biar kalian ini puas. Ya, Mbah, saya nggak mau tahu. Saya pengen keluarga saya baik-baik saja. Ya. Nah, akhirnya Mbah Dolah, ya kan, orang yang dipercaya itu tadi, ini Mbah Dolah pulang membawa 3 keris itu tadi. Ini maksudnya apa? 3 keris kok tiba-tiba ada di atas rumah makan Edi. Nah, singkat cerita, Edi kan udah kembali ke rumah gitu. Dia memang pengen jaga istrinya agar baik-baik saja. Nggak pengen istrinya ini keguguran lagi. Ini yang udah berapa kali ini. Nah, pada sore hari ini tiba-tiba Anto, orang yang dipercaya sama Edi di tempat rumah makan itu, ya kan? Ini tiba-tiba datang, Pak. Saya mau laporan, Pak. Ada apa, Anto? Gimana? Ada apa? Pak. Masa iya, Pak? Kepiting semuanya ini pada busuk, Pak. Busuk? Bukannya kepiting masih segar semua yang kita belanja? Iya, Pak. Kepiting dan beberapa ikan pada membusuk, Pak. Dan anehnya ini ada belatungnya, Pak. Kok bisa? Saat itu juga Edi langsung buru-buru ke rumah makan ngecek. Dan ternyata emang bener. Kepiting yang masih seger, ya, ini pada banyak belatungnya. Kok aneh? Kepiting ada belatungnya. Ikan-ikan semuanya membusuk. Pak, dari tadi banyak yang komplain, Pak. Bahkan banyak orang yang tidak bayar, Pak. Mereka ini langsung pergi, Pak. Kami bingung, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada apa ini? Kok bisa seperti ini? Akhirnya pada hari itu, ini bener-bener gak ada orang yang makan ke situ. Edi ini langsung datang ke tempat dia ngambil ikan, dia ngambil kepiting, dia ke sana. Nah, pas sampai di sana, mereka bilang, yang biasa Edi belanja gitu kan ya, di tempat kayak pengepul ikannya. Ini Edi ngomong, Bu, ini Ibu gimana? Ikan-ikan yang baru saya beli dari Ibu ini tiba-tiba sampai rumah ini pada busuk semua, ini gimana, Bu, ceritanya? Loh, maksudnya apa? Udah dicek sendiri kan dari pertama ngambil segala macam, buktinya yang lain nggak komplain kok. Saya nggak mau tahu, Bu, saya minta ganti. Oh, nggak bisa. Soalnya yang lain ini baik-baik saja. Kalau nggak percaya, datangi rumah makan yang sudah ngambil ikan di tempat saya. Edi kurang puas mendatangi mereka semua. Ternyata ikan-ikan yang dipesan orang lain baik-baik saja. Kepiting yang dipesan yang lain-lain baik-baik saja. Semua aman. Hanya yang ada di warung Edi yang tiba-tiba seperti itu. Ini udah malam, Edi pun pulang. Setelah sampai rumah, Edi kaget. Ada tamu siapa? Ternyata tetangganya Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, kamu kenapa nangis? Kamu ada apa? Datang ke sini ada apa? Mas, saya mau ngasih kabar, Mas. Iya, ada apa? Disuruh siapa? Disuruh ibu, bapak, atau apa? Ada apa ini? Ada apa? Saya mau ngasih kabar, Mas, kalau bapak sampean meninggal dunia, Mas. Edi kaget, apa? Bapakku meninggal dunia? Iya, Mas. Baru 1 jam yang lalu dan saya disuruh ke sini, Mas. Jadi tetangga bapaknya Edi nih. Ada orang suruhan ke situ, ya kan? Ada orang disuruh untuk ngabarin Edi. Bergegaslah ke rumah bapaknya Edi, ke orang tuanya Edi. Dan ternyata bapaknya Edi benar meninggal dunia. Nah, Tika ini ya, ini udah kesel.
Mas, udah jelas ini ulah dari bapakku, Mas. Udah nanti, kita belum dengar jawaban dari Mbah Dola. Biar Mbah Dola nanti yang ngasih tahu kita. Singkat cerita, udah pemakaman segala macam. Bapak Edi yang lumpuh pun meninggal. Atau mungkin ini sudah sepuh, sudah tua atau gimana gitu ya. Ibunya Edi juga sakitnya tambah parah. Akan tetapi ada keanehan di sini. Ibunya Edi ya, yang sering bolak-balik ke rumah sakit, ketika bapaknya Edi meninggal justru sekarang sudah membaik. Dia tambah pulihan setelah bapaknya Edi meninggal. Nah, singkat cerita, beberapa hari warung akhirnya tutup. Dan Mbah Dola ini kok nggak ngasih kabar, sedangkan Edi menunggu ya. Rumah makan tutup, karyawan-karyawan pada kelimpungan. Aduh, ini gimana nih, ini gimana nih. Tapi karena Edi yang punya, jadi ya suka-suka dia kan. Karena saya nggak mau rugi. Bagi Edi, menurut Edi seperti itu. Ini ada yang nggak beres soalnya. Nah, Edi ya, ini bener-bener kemanapun ini harus sama Tika. Begitu juga Tika nggak mau ditinggal Edi. Saat itu karena nunggu Mbah Dola nggak ada jawaban, Edi akhirnya datang ke tempatnya Mbah Dola. Pada saat itu Mbah Dola ya kan, ini dengan santainya, Mbah, kenapa Mbah ini nggak datang ke tempat saya? Saya kan justru nunggu Mbah. Bagaimana kabar selanjutnya mengenai keris itu? Dan sekarang bapak saya meninggal, Mbah. Apa benar ini semua ulah dari mertua saya, Mbah? Saya kan sudah bilang, bukan mertua kamu, justru mertua kamu itu ya, sebenarnya mertua kamu itu berusaha menyelamatkan kalian. Masa iya, Mbah? Kata Tika. Tika ini membela suaminya. Nggak mungkin, Mbah, karena bapak saya ini nggak suka dengan hubungan saya. Hubungan saya dengan Mas Edi ini nggak pernah direstui, Mbah. Bapakmu ya, yang jelas ingin menyelamatkan kalian. Yang pertama itu. Nah, di sini kenapa saya nggak datang ke tempat kalian? Kan sudah ada jawaban mengenai bapakmu meninggal. Apa hubungannya, Mbah? Dengan kematian bapak saya, dengan kehancuran ini semua, ya. Terus istri saya keguguran terus-menerus. Ini apa hubungannya, Mbah? Ibumu sekarang sudah mendingan kan? Yang saya lihat di sini seperti itu. Iya, Mbah, ibu udah mendingan. Tapi saya nggak menanyakan hal itu sama ibu karena saya nggak mau ibu itu sakit lagi, Mbah. Justru ibumu, ya, ibumu tahu semua. Kalau kamu pengen tahu detailnya bagaimana, ya, ibumu bakalan cerita kalau kamu tanya. Karena ini ada sebuah rahasia. Itu yang saya lihat. Rahasia? Rahasia apa? Akhirnya Mbah Dola pun diajak. Ayo, Mbah, saya pengen Mbah juga ikut. Biar ini bisa kelar semua. Hingga pada akhirnya ya kan, ini datang ke rumah ibu ya kan, ke rumah ibunya Edi. Ada Mbah Dola juga, begitu juga dengan Tika. Datang lagi ke situ. Gitu kan, datang lagi, Edi pun yang mulai ngomong, Bu, sebenarnya ada apa? Ini siapa, Le? Ini Mbah Dola. Pada saat itu ya kan, ini Edi tanya ke ibu, apa, Bu, sebenarnya apa yang terjadi? Ibu itu bingung. Setiap mau cerita, ibu sendiri yang keserang. Keserang, Bu. Iya, tapi nggak tahu kenapa sekarang ibu ini malah bisa ngomong lancar, Nak. Setiap ibu mau menyampaikan sesuatu hal ke kamu, ibu ini benar-benar kebingungan. Dan ibu ini malah merasakan sakit yang luar biasa seluruh badan ketika ibu ini mau mengucapkan kata-kata yang jujur. Dan kamu harus tahu sebenarnya. Iya, Bu, ada apa sebenarnya? Ibunya akhirnya cerita. Ibu nggak ngerti. Yang jelas ini semua ulah dari bapakmu. Ulah dari bapak, Bu. Iya. Kalau kamu kurang yakin, ya kamu tanya sendiri sama Mbah Ronggo. Kita sebut saja namanya Mbah Ronggo. Siapa, Bu, Mbah Ronggo itu? Mbah Ronggo itu orang kepercayaan bapakmu dari dulu. Dia bisa dikatakan dukun. Dan ibu pernah diajak ke sana, tapi sepulang dari sana ibu tidak ingat ibu ini telah melakukan apa di sana. Ibu lupa, tapi sekarang ibu tahu. Ibu jelas-jelas mengingat semua kejadian itu. Ibu di sana disuruh mandi, air kembang lah apalah. Ibu akhirnya kembali ingat. Alamatnya di desa ini, ibu sampai hafal. Saya tahu, Bu, alamat ini saya ngerti. Daerah-daerah sini saya ngerti. Nah, Edi akhirnya minta ditemani Mbah Dola untuk datang ke tempatnya Mbah Ronggo. Kok bisa-bisanya ini penyebab semua ini dari bapaknya Edi, bukannya Pak Kusno, mertuanya Edi. Nah, datanglah ke tempat Mbah Ronggo. Ternyata ya,
Ini pas di tengah jalan, Mbak Dola ini ngomong, firasatku kok orangnya udah nggak ada, Li. Maksudnya Mbak, iya orangnya udah meninggal kayaknya. Ya nanti coba ya, siapa tahu di sana memang masih hidup. Mbak ya nggak ngerti. Iya Mbak, ya mudah-mudahan masih hidup biar bisa menceritakan semuanya Mbak. Maksudnya apa ini? Nah, datanglah ke sana. Tika juga ikut, bener-bener satu mobil ya kan. Tika ini nggak mau ditinggal. Sesampainya di kampung itu tanya-tanya sama orang, ditunjukkanlah rumah Mbah Ronggo, dan ternyata memang bener Mbah Ronggo itu sudah meninggal. Ternyata juga bener Mbah Ronggo itu dukun. Nah, dilanjutkan sama anaknya. Pada saat itu ya kan, ini yang ada anaknya Mbah Ronggo. Kita sebut saja namanya Pak Teguh. Edi memperkenalkan diri, nama saya Edi. Bapak saya Parman, saya kondisinya seperti ini. Katanya, Ibu, Bapak pernah di sini sama Ibu dan saya harus mencari tahu ke sini. Dan Bapak saya ini udah meninggal, saya bingung sebenarnya ada apa. Soalnya keluarga saya berantakan, Pak. Kalau ini saudara saya. Jadi Mbah Dola juga ikut kan di situ. Nah, ini istri saya. Akhirnya Pak Teguh pun cerita. Saya sendiri yang menyaksikan. Jadi bapakmu itu, maaf ya, bapakmu ini lelakon pesugihan. Apa? Nah bener kan Le? Ya, terus gimana? Bapakmu itu lakon pesugihan karena memang mungkin dulunya dia ini kebingungan masalah biaya ekonomi. Dulunya kondisinya ini hancur. Terus menghubungi bapakku. Pada saat itu memang lelakon pesugihan. Saya tahu, saat itu saya masih muda. Nah, bapakmu itu nggak pernah mikir ke depannya bagaimana, asal iya. Padahal bapakku udah ngomong, ini harus ada tumbal. Dan tumbalnya, ya, kalau bisa dari keluarga sendiri, agar usahanya juga abadi. Bapakmu ini justru malah mengiyakan jika yang ditumbalkan adalah cucu kelak. Apa Pak? Benar yang dikatakan Pak Teguh seperti itu? Itu benar itu? Iya. Pak, istri saya mengalami keguguran terus-menerus. Nah itu mungkin. Berapa tahun yang lalu, bapakmu ini pernah kesini. Sepertinya pada saat itu bapak udah jalannya susah, sakit katanya. Iya Pak. Terus Pak, bapakmu itu baru mikir dan menyesal. Pengen menghentikan ini semua. Tapi sudah tidak bisa. Karena apa? Bapakmu sempat mengatakan, kamu semakin tumbuh. Bapakmu baru tahu, baru menyadari jika anak ini bakalan jadi penerus, harus ada cucu, ada generasi. Bapakmu ini nggak mikir awalnya. Nah, saat itu bapakmu menyesal, pengen menghentikan. Bapakku bilang, udah nggak bisa. Perjanjian sakral itu sudah terikat dengan iblis. Mas, berarti ini semua bapakmu, Mas? Aku juga nggak ngerti. Pak Teguh, apa benar? Kata Pak Teguh ini benar seperti ini? Iya, saya menyaksikan sendiri. Bapakmu menyesal, nangis di sini kok. Kalau nggak percaya tanya istri saya. Bapakmu itu nyesel. Bapakku, almarhum bapakku, ya, ini juga mengatakan, udah nggak bisa Le, udah nggak bisa ditarik. Soalnya awal minta ini menggebu, pengen hilaf, bener-bener nggak peduli untuk generasi selanjutnya. Nah hingga pada akhirnya ya kan mereka pun pulang setelah dari tempatnya anaknya Mbah Ronggo gitu kan ya. Setelah mendapatkan penjelasan, Edi di sini sepanjang perjalanan kayak nggak nyangka jika ini semua ulah dari bapaknya. Singkat cerita, akhirnya memang benar-benar warung tutup. Mbah Dola bilang, alangkah baiknya dijual. Udah, ini warung udah nggak beres. Sampai kapanpun bahaya. Ya Mbah, mungkin ke depan saya akan menjual warung ini. Tapi kenapa bapak seperti itu? Saya nggak nyangka kalau bapak itu berbuat seperti ini, Mbah. Ya yang namanya orang, ya. Namanya orang yang hilaf, namanya orang kepengen ngejar kekayaan secara instan ya seperti itu. Tidak peduli akan generasi, kok poro-poro generasi. Kadang yang masih hidup, yang bareng sama dia, kayak misalnya istri atau apa, jadi korban kok.
ibumu salah satu korban. Untungnya ibu masih hidup. Nah pada saat itu kan saya bilang, pengennya ya, yang diselamatkan ini ibumu atau keturunanmu. Saya kan bilang seperti itu. Keluargamu apa? Nah mungkin bapakmu mengorbankan diri. Tapi memang sudah tidak bisa. Nah, jalan satu-satunya ini untuk menghentikan semua ini dijual. Pindah kerjaan yang tidak bau dengan urusan bapakmu. Yang tidak berbau itu. Kayaknya aman kalau itu. Nah, satu lagi, minta maaf sama bapaknya Tika. Iya Mbah, saya bakalan minta maaf. Karena saya juga terpengaruh Tika, saya juga ikut emosi. Kenapa pernikahan ini seperti ini? Saya pikir ini semua dari ulah bapaknya Tika, Mbah. Iya Mbah, saya pikir juga dari bapak saya, Mbah. Saya nggak ngerti, Mbah. Nah, singkat cerita nih ya kan, akhirnya rumah makan itu dijual. Rumah makan itu dijual ya kan. Ini karyawan-karyawan pada mempertanyakan, terus kita gimana Pak? Terus kita gimana? Sabar. Ada yang harus saya pikirkan terlebih dahulu. Nah, singkat cerita, ya kan, ternyata memang benar. Tika ini lahir, bayinya ini selamat, bayinya ini seorang perempuan. Bayi Tika ini selamat, semua seneng. Baru setelah Tika lahiran, Tika ini mau menginjakan kaki di tempat ibunya. Berkali-kali datang ke sana ketika bayi sudah mulai boleh dibawa gitu kan ya. Tika sudah mulai bisa pergi gitu kan ya. Tika ini ngomong sama ibunya, Bu, Tika menyesal, Tika pengen ketemu bapak. Kalau bapak pulang kabari ya Bu. Iya nak. Nah semua sudah diceritakan sama Tika. Singkat cerita ya kan, ini berapa bulan kemudian Pak Kusno pulang. Dan ketika Pak Kusno pulang, bapaknya Tika pulang ya, Edi dan Tika ini langsung sujud minta maaf. Pak Kusno juga kaget. Kamu udah lahir anak? Udah Pak, ini Pak cucu bapak. Digendong sama Pak Kusno. Diceritakan semuanya. Dang. Ya, kenapa Bapak melarang pernikahan kalian itu? Yang Bapak tahu. Kejadian seperti itu. Ini ulah dari bapaknya Edi. Saat itu Bapak ini mau ngomong, ya gak enak. Yang Bapak ngerti ya itu bakalan celaka anak-anak kalian nantinya. Ya ini udah selesai semua. Bapak yakin ke depan akan baik-baik saja. Tapi kenapa Bapak bisa tahu, Pak? Apa hubungannya Bapak dengan Pak Parman? Apa hubungannya nih Pak Kusno kok bisa tahu dan melarang pernikahan antara Edi dan Tika? Ada apa ini? Pak Kusno pun akhirnya cerita. Flashback nih. Kita cerita hubungan apa nih antara Pak Kusno dan Parman? Flashback. Kita tarik mundur ceritanya. Nah, jadi dulu Kusno bekerja di pelelangan ikan. Punya majikan namanya Pak Bendot. Kita sebut saja namanya Pak Bendot. Terkenal laris, gitu kan. Nah, pada suatu ketika ada tamu. Datanglah si Parman ke tempatnya Pak Bendot. Mereka ini bersahabat, gitu. Justru Kusno ini anak buahnya dari Pak Bendot. Nah, pada suatu ketika Kusno ini disuruh beli bunga, kembang dan lain-lain ini untuk ritual. Kusno bingung. Ini untuk apa? Majikanku ngelakoni apa? Lelakon apa majikanku? Jadi Kusno juga nggak ngerti kalau Pak Bendot ternyata ini lelakon pesugihan. Si Parman datang sebagai tamu, dia meminta tolong. Kok sampean bisa kayak gini, seperti apa? Caranya bagaimana? Aku pengen seperti sampean. Hidupku susah seperti ini, bla bla bla. Diceritakan semuanya sama si Parman. Kusno mendengar. Oh alah, juraganku ternyata pesugihan. Ini ada tamu yang pengen kaya seperti juraganku. Dikasih tahu, ya kan? Datang ke tempatnya Mbah Ronggo, bla 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 bla. Setelah itu, ya kan, Kusno mendengar sendiri bahwa tumbalnya ini cucunya si Parman kelak. Oh alah, pantas saja. Yang namanya Pak Bendot itu tidak punya cucu. Semenjak itu Kusno ketakutan, pelan, ya kan? Dia lebih memilih untuk pergi dari tempatnya Pak Bendot setelah mengetahui semuanya. Pada saat Parman lancar buka usaha rumah makan itu tadi, justru malah Kusno tahu, oh ini usaha yang tidak benar. Akhirnya diteruskan sama si Edi itu tadi, gitu. Nah, saat itulah akhirnya Kusno berpikir jangan sampai
ke depan saya terjerumus seperti itu. Setelah itu Pak Kusno menikah dengan Bu Aton. Ketika Bu Aton ya suaminya ini meninggal, berjalannya waktu ya kan, ini kok Tika ternyata mau nikah sama Edi. Disitulah Pak Kusno melarang, karena Pak Kusno tahu seluk beluknya gitu. Flashback pun selesai. Oh jadi gitu Pak. Dan sekarang saya nggak tahu Pak Bendot itu masih hidup atau saya nggak ngerti. Yang jelas saya kaget, majikan saya seperti itu saya juga kaget. Itu saya nggak mau cerita panjang lebar pada saat itu karena saya juga, maaf ya Naidi, saya nggak mau kenapa-napa sama si Tika. Saya langsung kebawa emosi. Pokoknya saya nggak mau kalian nikah. Itu Naidi. Walaupun saya ini bukan bapak kandung, tapi rasa sayang terhadap anak-anak saya ini saya ngerasa kalau Tika dan dia semua anak-anak saya tidak pernah menganggap mereka ini anak angkat, anak tiri, atau saya tidak pernah. Saya menganggap mereka anak kandung saya. Itu Naidi. Akhirnya di situ pun saling memaafkan. Dan ternyata ini semua ulah dari Pak Parman. Nah, singkat cerita, akhirnya Edi pun buka usaha lagi, beda tempat dan beda menu. Gitu. Jadi tetap rumah makan, akan tetapi beda menu, tidak makanan seafood atau apa, enggak itu. Jadi rumah makan biasa. Nah, ibunya Edi ya kan, ini kan udah hidup sendiri nih, akhirnya diajak sekalian. Rumah ya kan ini udah dijual, ibunya Edi ini ikut Edi. Anehnya masih ada aneh nih. Berkali-kali rumah itu dijual, ini nggak lama. Jadi dibeli orang ya kan, ditempati hanya berapa hari atau berapa minggu gitu kan ya. Ini tiba-tiba udah pindah tangan lagi, udah pindah tangan lagi, udah pindah tangan lagi. Edi penasaran kan, ada apa? Loh, ini udah tak jual sama bapak itu, ya kan? Dengar-dengar dijual lagi sama bapak si A, si B, si C, terus. Kok secepat ini? Ada apa dengan rumah itu? Nah, setelah mencari tahu, ya kan, Edi ini kan nanya, ya kan, nanya tetangga, ini kok sering nggak betah gimana Bude? Tanya sama tetangga. Iya, katanya, maaf ya Mas Edi, maaf saya nggak ngerti apa-apa, tapi kata mereka loh Mas Edi, iya Bude, apa Bude? Ini tetangga sampingnya gitu kan. Ini tetangga ini mengatakan, katanya tiap malam ya, ini orang yang nempati ke situ, yang datang beli gitu kan ya, terus dia kenapa tiba-tiba pengen pindah, mereka tiap malam mendengar suara tangisan bayi di ruang tengah. Di situ mereka sering mendengar tangisan bayi terus-menerus. Di sini Edi langsung menyimpulkan, jangan-jangan tangisan itu berasal dari bayi-bayi Edi sendiri, anak-anak dari Edi sendiri yang tidak selamat. Oh iya Budi, terima kasih informasinya. Dan memang rumah itu akhirnya jadi kayak harga murah, terus-menerus seperti itu. Karena itu sudah bukan hak Edi, Edi sudah tenang gitu, hidup Edi sudah baik-baik saja. Akhirnya Edi pun kembali ke aktivitasnya dan akhirnya cerita pun selesai. Edi udah hidup bahagia dengan anaknya, dan ketika Tika ini dan Edi ini punya bayi lagi, ini selamat gitu, sampai punya beberapa anak gitu, dan cerita pun selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya kan, ini ceritanya epic sekali. Ternyata ini ulah dari bapaknya Edi. Dia udah nggak bisa narik lagi nih, padahal dia ini udah nyesel, kerasa nyesel. Dia udah ada perjanjian tapi udah nggak bisa gitu, hilaf. Jadi ya itulah tadi, dia pengen kaya dengan cara instan, dengan seperti itu, nggak pikir panjang ke depannya bagaimana, menyesal kemudian lah, seperti itu. Jadi di sini edukasinya, jangan sampai kita ini ketika kita sedang jatuh-jatuhnya terus kita lari ke dukun minta pesugihan instan atau apa, wah ini ngeri gitu. Dampaknya seperti itu, mengerikan. Buat pengirim cerita, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Nah, buat teman-teman di rumah yang punya pengalaman misteri atau apa segala macam, pengen diceritakan pengalaman kalian ini, pengen di-share ulang ke penonton atau apa, monggo silakan. Caranya seperti ini, dikirim per paragraf atau per kalimat seperti ini. Nama yang mau disamarkan jelas, kronologi seperti apa awalnya, bentuk hantunya seperti apa, terornya, penyelesaiannya seperti apa, jelas, lengkap. Ya, oke. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @tudusinju, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, tiganya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, tiganya 4 kali. Seperti biasa loh ya, dikasih nama dan nama kota gitu ya. Nah, buat teman-teman nih yang tanya, Mas Facebooknya apa sih sebenarnya? Nah, ini Facebook saya. Nah,
Facebook saya, Rian Agus Widodo. Monggo silakan di follow. Tapi kalau di Facebook ini pertemanan dibatasi. Ini dari Facebooknya sendiri gitu ya. Saya juga kurang tahu. Jadi kalau udah 5.000 lebih gitu, kita nggak bisa konfirmasi. Tapi tenang, kita masih bisa komunikasi. Gitu, kalian bisa interaksi sama saya ketika ada tayangan-tayangan apa, kalian masih bisa komen. Kehadiran kalian, ini semangat saya gitu. Ini Facebook, tadi Instagram udah kan ya. Nah ini dia TokTok saya, monggo silakan kalian follow, nanti saya follow back. Nah ini dia TokTok saya ini. Oke? Nah ini dia, monggo silakan di follow. Nanti kita bertemu di TokTok saya juga ya. Oke? Nah itu tadi, akhirnya selesai juga. Nantikan episode yang lebih seru lagi, yang lebih serem lagi di lain waktu gitu ya. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur sehat selalu. Amin. Dari kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita.